Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan praktikum pemrograman web dinamis. Pada praktikum kali ini, kita akan belajar mengenai session. Session sendiri adalah sebuah mekanisme untuk mempertahankan informasi di dalam sebuah halaman web yang akan memungkinkan untuk mengidentifikasi pengguna yang berbeda dengan satu dengan yang lain saat kita menggunakan website tersebut. Pada saat kita melakukan request, session akan membedakan user satu dengan yang lain menggunakan session tersebut. Digunakanlah menggunakan session ID, di mana user satu mungkin menggunakan session ID yang berbeda dengan user yang lain. Session disimpan ke dalam server, berbeda dengan local storage yang akan disimpan ke dalam hard disk. Contoh realnya adalah saat kita melakukan login pada sebuah Facebook atau Instagram atau Google. Jika menggunakan Facebook, kita saat membuka beranda, maka nama kita akan tampil. Jika membuka halaman lain seperti grup, maka nama kita akan tampil. Karena saat menggunakan login, session kita akan disimpan. Mungkin contoh yang lain adalah saat kita melakukan belanja di Tokopedia. Saat kita menambah barang, maka keranjang akan ditambahkan dan tidak akan terhapus sebelum kita menghapus barang tersebut, walaupun kita sudah melakukan logout. Nah, session pada PHP dimulai menggunakan session_start, lalu akan diselesaikan menggunakan session destroy. Ini bisa dilihat nanti. Nah, pada modul ini bisa dilihat terdapat PHP echo session save path. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan di mana session kita akan disimpan. Nah, disimpan di dalam lokal server kita yaitu SAM, lalu dimasukkan ke dalam folder TMP. Oke, langsung saja mari kita mulai praktikum 5 kali ini. Seperti biasa kita siapkan SAM untuk membuka PHP MyAdmin. Jika saya akan menggunakan MAM, yang penting di startnya adalah Apache dan MySQL-nya. Nah, pertama-tama kita buat database akademik, lalu dibuatkan tabel user. Dengan usernya terdapat atribut ID_user, password, nama, email. Pada ID_user menggunakan tipe varchar, seluruhnya menggunakan tipe varchar, ID user dengan panjang 50, passwordnya panjangnya 50, nama panjangnya 100, email panjangnya 100. Nah, pada ID_user kita berikan primary key, digunakan untuk merujukkan seluruh atribut tersebut ke dalam ID_user. Nah, setelah itu kita buat file PHP form_user, digunakan untuk inputan pada user pada website kita. Nah, saya jelaskan pada form_user tersebut terdapat form dengan metode post. Setelah itu prosesnya actionnya menggunakan input_user. Pada form tersebut terdapat username dengan name ID_user, password dengan name password, nama lengkap dengan name nama. Nah, pada gambar ini mungkin agak berbeda karena name-nya adalah pada nanti inputnya adalah nama, bukan nama lengkap. Mungkin bisa diganti jika saya sudah menggunakan ini. Saya menggunakan nama, bukan nama lengkap. Nanti terdapat error. Nah, pada saya menggunakan koneksi.php, tidak menggunakan ini, tidak menggunakan titik-titik. Mungkin agak berbeda dengan Windows atau di Mac. Nah, mungkin setelah dibuat maka tampilannya akan seperti ini. Saya coba Bayu
1, 2, 3. Bayu Haji. Nah, maka akan disimpan dalam database atau dalam tampilan _user. Nah, pada proses tersebut, pada name ID _user disimpan ke dalam variabel ID _user, pada name nama disimpan pada nama, pada email disimpan pada email. Nah, di dalam password tersebut terdapat function MD5 digunakan untuk mengenkripsikan inputan password kita, lalu disimpan ke dalam query insert into user. Setelah itu ditampilkan lagi menggunakan tampil _user. Nah, makanya setelah kita simpan 1, 2, 3, maka akan terdapat data yang sudah dienkripsi. Mungkin kita coba tambahkan lagi. Kita inputkan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita simpan. Nah, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kenapa ini sama? Karena saya tadi menginputkannya 1, 2, 3 semua. Setelah itu kita buat tampil _user untuk menampilkan nama-nama, nama lengkap, dan email secara perulangan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while dengan query yaitu select bintang from user order by ID _user untuk menampilkan seluruh data user diurutkan berdasarkan ID _user. Dengan perulangan while tersebut dimungkinkan untuk menampilkan seluruh data yang dalam database. Nah, setelah itu kita buat hapus _user. Di sini terlihat jika untuk menghapus salah satu user dalam website. Di sini menggunakan query delete from user where ID _user dengan metode get. Nah, kenapa get? Karena dia menerima dari, nah ini bisa dilihat dalam bawah terdapat ID di sini bisa dilihat. Nah, di situ akan menerima hapus _user akan menerima get kita. Nah, misal saya coba hapus, saya sentosa, maka akan terhapus. Kemudian kita buat form _login.php. Pada form login dimungkinkan untuk melakukan login. Nah, kita akan memasukkan salah satu ID tadi. Kenapa ini tampil? Karena kita belum mengubah tipenya, masih menggunakan teks. Jika sudah berhasil, maka user berhasil login dengan memunculkan ID user dengan password. Jika ingin mengubahnya, kita bisa ubah dengan tipe password. Maka akan tidak terlihat. Hasilnya sama saja. Lalu dibuatkan, kenapa tadi bisa muncul ini? Nah, check _login.
digunakan untuk melakukan cek pada form login kita. Pada form cek login digunakan query select bintang form user where dengan kondisi where ID user sama dengan ID inputan kita, lalu dengan password yang sudah di enkripsi. Jika hasilnya sama, maka akan tampil. Jika hasilnya berbeda, maka akan login gagal karena tidak benar menggunakan kondisi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat logout. Nah, pada logout tersebut digunakan session destroy untuk menghancurkan seluruh session yang ada di dalam server. Maka data-data session kita akan langsung terhapus. Seperti ini. Cukup sekian. Jika terdapat kesalahan atau pertanyaan, silahkan tanyakan di grup. Untuk prosesnya, silahkan buat langkah-langkahnya, lalu laporkanlah output login dan cek underscore login. Dijelaskan. Kalau begitu kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.